Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis aktivitas dan pembiayaan, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa Nurbeauty dengan NPM 328, Diatri Rifda dengan NPM 362, M Zakia Salsabila dengan NPM 175, dan M Kaizar Agafari dengan NPM 347. Selanjutnya yang terakhir ada Bagas Arya Putra dengan NPM 303. Baik, di sini ada utang pembiayaan, yakni merujuk pada dana yang dipinjam perusahaan secara eksplisit dari berbagai penyedia modal. Perusahaan dapat meminjam langsung dari investor dengan menerbitkan surat berharga seperti obligasi atau pinjaman tersebut utang publik. Selanjutnya ada akuntansi untuk hutang, yang merupakan suku bunga efektif adalah suku bunga yang ditetapkan pasar terhadap obligasi pada saat obligasi tersebut diterbitkan. Tingkat ini menentukan nilai obligasi saat ini pada saat penerbitan, yang sama dengan hasil kas yang diterima perusahaan dari penerbit obligasi. Tingkat bunga efektif ditentukan oleh pasar setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga yang berlaku, suku bunga bebas risiko, dan jangka waktu obligasi serta risikonya. Tidak perlu ada hubungan antara tingkat kupon dan tingkat bunga efektif. Selanjutnya ada pengungkapan terkait utang, yakni perusahaan diharuskan untuk melaporkan rincian mengenai kinerja jangka panjang atau jangka pendek mereka. Utang dalam catatan atas laporan keuangan selain menjelaskan jumlah yang diakui pada neraca, pengungkapan catatan memberikan informasi berguna lainnya, yakni mencakup informasi mengenai jatuh tempo utang yang diantisipasi pada masa depan, rincian ketentuan kontrak seperti agunan dan perjanjian. Nah, saldo yang belum digunakan pada jalur kredit dan informasi relevan lainnya yang berhubungan dengan utang perusahaan. Kemudian ada menganalisis pembiayaan utang, yang artinya nilai nominal tidak berbeda secara signifikan dari biaya diamortisasi selama kupon suku bunga dan suku bunga efektif serupa. Di era suku bunga rendah saat ini, perusahaan menerbitkan utang dengan tingkat kupon yang mendekati suku bunga yang berlaku. Adapun namun selama dalam lingkungan suku bunga tinggi, perusahaan yang kekurangan uang tunai dapat menerbitkan utang dengan pembayaran kupon yang jauh lebih rendah, terkadang bahkan tanpa kupon. Dalam kasus seperti itu, tentu saja biaya diamortisasi dan nilai nominal dapat berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu ada sewa. Leasing merupakan perjanjian kontraktual antara lessor atau pemilik dan lese atau pengguna. Leasing memberikan hak kepada lese untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama jangka waktu sewa. Sebagai imbalannya, lese melakukan pembayaran sewa yang disebut pembayaran sewa minimum. Jenis sewa ada dua. Yang pertama modal. Modal jika diklasifikasikan sebagai sewa modal, baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui pada neraca. Terus yang kedua ada operasi. Operasi dalam kasus sewa, penyewa atau pemberi sewa mencatat pembayaran sewa minimum sebagai biaya sewa atau pendapatan, dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui pada neraca. Lisi atau pihak yang menyewakan aset mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu 4 kriteria. Yang pertama ada sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada lesi pada akhir jangka waktu sewa. Yang kedua ada sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Terus yang ketiga ada jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis properti. Terus yang terakhir, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum di awal jangka waktu sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontingensi dan komitmen, di mana kontingensi ini memungkinkan keuntungan atau kerugian yang tergantung pada peristiwa di masa depan. Kewajiban kontingensi ini adalah suatu klaim atas sumber daya perusahaan yang dapat timbul dari berbagai situasi. Analisis kewajiban kontingensi ini merupakan tentang
estimasi kewajiban bersyarat seperti jaminan dan garansi layanan dalam laporan keuangan. Nah, estimasi ini tuh didasarkan pada pengalaman masa lalu atau harapan untuk masa depan. Nah, perlu hati-hati bahwasanya dalam menerima estimasi ini manajemen mempunyai peran untuk kewajiban bersyarat ini. Nah, pengungkapan kewajiban kontingensi ini harus mencakup tingkat resiko, partisipasi pihak lain, dan juga biaya estimasi kerugian. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan luar neraca, di mana pembiayaan di luar neraca ini kewajiban hak yang tercatat seperti sewa, pembiayaan untuk properti pabrik, dan juga peralatan. Nah, pengaturan ini biasanya tuh sangat sederhana dan juga kompleks, di mana mengikuti perubahan pada lanskap keuangannya. Contohnya yaitu sebagai perjanjian leasing dan throughput, di mana perusahaan ini memperoleh aset dari pihak luar. Ada juga peraturan take or pay, di mana perusahaan ini membayar sejumlah barang tertentu apakah dibutuhkan atau tidak, dengan varian pengaturan dengan kepemilikan entitas yang terpisah. Selanjutnya yaitu ada tujuan entitas, di mana tujuan entitas ini merupakan suatu mekanisme pembiayaan yang telah digunakan selama beberapa dekade. Nah, SPE ini dibentuk oleh suatu perusahaan itu untuk memanfaatkan investasi ekuitas dan juga pinjaman dari pasar kredit untuk membeli aset penghasilan. Misalnya nih, contohnya di perusahaan ini bisa menjual piutang kepada SPE untuk menghasilkan uang tunai. Nah, SPE ini juga bisa digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas tanpa harus mencatat aset dan kewajiban di neraca perusahaan. Nah, keunggulannya yaitu SPE ini termasuk pembiayaan alternatif dengan biaya yang rendah dan kemampuan untuk mencapai transaksi di luar neraca. Penggunaan SPE ini juga meningkatkan rasio kinerja operasional perusahaan. Nah, panduan terkait akuntansi untuk SPE ini disediakan dalam ASC 810 dan 860. Ya, berikutnya ekuitas pemegang saham. Yaitu ekuitas yang mengacu pada pembiayaan pemilik atau pemegang saham atas suatu perusahaan. Nah, ekuitas ini dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Pemegang sekuritas ekuitas biasanya berada di bawah kreditor, yang berarti bahwa klaim kreditor diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terdapat dua komponen utama ekuitas, yaitu yang pertama itu ada modal saham dan kedua saldo laba. Nah, modal saham ini ada tiga. Yang pertama pelaporan modal saham, yang kemudian kedua klasifikasi modal saham, yang ketiga menganalisis modal saham. Nah, pelaporan modal saham ini pelaporan yang mencakup penjelasan tentang perubahan jumlah saham modal. Informasi ini diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait. Nah, daftar parsial berikut. Yang pertama, sumber kenaikan modal saham yang beredar. Yang kedua, sumber penurunan modal saham yang beredar. Nah, untuk sumber peningkatan ini berisi penerbitan saham, konversi obligasi dan saham preferen. Ketiga, penerbitan berdasarkan dividen dan pemecahan saham. Kalau untuk penurunan itu pembalian dan penaikan saham, terus pembelian kembali saham dan pemecahan saham terbalik. Ya, selanjutnya klasifikasi modal saham. Untuk saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbalan atas aset dan layanannya. Ada dua jenis dasar modal saham. Yang pertama saham preferen dan saham biasa. Jadi saham preferen ini kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Dan untuk saham biasa itu kelas saham yang mewakili kepentingan pemilikan dan menanggung risiko dan imbalan akhir dari kinerja perusahaan. Yang ketiga, menganalisis modal saham. Itu informasi yang lebih relevan untuk analisis terkait dengan komposisi akun modal dan sesuai dengan batasan yang berlaku. Komposisi ekuitas ini penting karena adanya ketentuan yang dapat mempengaruhi hak sisa saham biasa dan dengan demikian hak risiko dan pengembalian bagi investor ekuitas. Nah, sekarang saldo laba ini ada 4
Ada 4. Yang pertama dividen tunai, kedua dividen saham, kemudian spin off atau split off. Yang keempat, akumulasi penghasilan komprehensif lain. Di dividen tunai ini pembagian uang tunai kepada pemegang saham. Untuk dividen saham itu pembagian saham perusahaan kepada pemegang saham atas dasar pro rata. Di spin off ini pembagian saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Split off pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan yang terakhir itu akumulasi penghasilan komprehensif lain, diakumulasikan setiap waktu dan disajikan secara terpisah dari saldo laba. Imbalan pasca pensiun. Yang pertama ada manfaat pasca pensiun, itu untuk pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja pasca pensiun, pemeliharaan kesehatan, dan asuransi jiwa. Yang kedua, sifat kewajiban pensiun. Program pensiun merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak yaitu pemberi kerja, pemberi yang memberikan kontribusi pada program pensiun, dan pekerja yang menerima imbalan dan dana pensiun. Yang ketiga, ekonomi akuntansi pensiun. Biaya pensiun ekonomi atau beban merupakan biaya bersih selama periode bersangkutan. Biaya pensiun ekonomi meliputi komponen yang berulang. Pengembalian atas aktiva program pensiun digunakan untuk menutup biaya-biaya tersebut untuk menghitung biaya pesangon pensiun ekonomi bersih. Dan yang keempat, persyaratan akuntansi pensiun itu terdapat dalam FAS 87 yang berfokus pada tercapainya ukuran biaya pensiun yang stabil dan permanen. Yang keenam ada pelaporan manfaat pasca pensiun. Ketentuan pelaporan pasca pensiun manfaat pensiun atau OPES diatur dalam SVAS nomor 132 yang mengharuskan format pengungkapan yang sama bagi OPEP adalah manfaat OPEP dan manfaat pensiun. Yang keenam ada analisis manfaat pasca pensiun, itu ada 5. Yang pertama, menentukan dan merekonsiliasi biaya kewajiban manfaat ekonomi dan dilaporkan. Yang kedua, membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi asuransi, aktuaria, dan dampaknya pada laporan keuangan. Yang keempat, memeriksa paparan resiko pensiun. Dan kelima, mempertimbangkan implikasi arus kas program mencatat pasca pensiun.